Cerita dikanjut dengan Lindong yang berhadapan dengan Yang Zhang dan juga Yang Wei. Lindong mengeluarkan kuali Burning Sky Cauldron yang Lindong peroleh dari tetua Ventian. Itu merupakan harta Yuan murni yang sangat kuat. Lindong pernah menyaksikannya sendiri bagaimana kekuatannya mampu menghancurkan makhluk kabut hitam. Meski demikian, dengan kekuatan Lindong yang kini berada di tingkat 8 nirwana, kekuatan kuali itu belum bisa sepenuhnya dikeluarkan seperti saat digunakan oleh tetua Ventian. Meskipun ukurannya tidak sebesar dulu, tetapi panas yang terpancar tetap membuat suhu di sekitarnya meningkat drastis. Dengan kibasan lengan, kekuatan Yuan mengalir deras ke dalam kuali. Api berkobar dari dalamnya dan fluktuasi energi yang menggetarkan udara mulai menyebar. Melihat pemandangan itu, wajah Yang Zhang dan Yang Wei seketika berubah. Keterkejutan mereka segera berubah menjadi keserakahan yang kental. Mereka menyadari bahwa itu adalah Yuan murni, dan setelah bertahun-tahun berkelana di daerah iblis unik, penglihatan mereka terasah tajam dan dengan sekali pandang saja mereka tahu kuali itu bukan benda binasa. Yang Zhang pun tersenyum serakah dan menyatakan bahwa pantas saja Lindong berani bersikap sombong. Namun karena harta itu telah diperlihatkan, Lindong tidak akan bisa pergi lagi. Yang Wei juga tertawa aneh sementara kekuatan Yuan yang kelam mulai membengkak dari tubuhnya. Lindong tentu menyadari perubahan di mata mereka. Dengan suara dingin, Lindong menyatakan bahwa jika mereka ingin merebut hartanya, mereka harus membuktikan kemampuan terlebih dahulu. Tanpa banyak bicara, kedua bersaudara itu pada akhirnya saling bertukar pandang, lalu berubah menjadi bayangan hitam yang melesat maju. Tinju mereka menggelegar, menciptakan badai angin yang menyapu ke arah Lindong. Mereka tidak meremehkan Lindong walau hanya berada di tingkat 8 nirwana. Justru karena pengalaman panjang, mereka memilih menyerang bersamaan tanpa memberikan celah. Lindong di sisi lain juga pada saat ini menjadi lebih waspada. Sayap naga hijau membentang dari punggung Lindong, lalu tubuhnya mundur dengan cepat. Pada saat yang sama, segel tangan berubah dan pilar cahaya merah tua melesat dari Burning Sky Cauldron. Cahaya merah itu seketika menghantam badai tinju milik lawan. Ledakan terjadi di udara dan kedua pihak terkejut karena serangan mereka mampu ditahan dengan mudah. Namun keserakahan dalam hati Yang Zhang dan Yang Wei pada saat ini justru semakin membesar. Mereka kembali menyerang dan muncul di kiri serta kanan Lindong. Dengan tekanan telapak penghancur jiwa, kekuatan Yuan dingin dan kelam terkumpul di telapak tangan mereka berdua. Selanjutnya mereka pada akhirnya menghantam titik-titik vital Lindong. Cahaya hijau meledak dari tubuh Lindong. Sisik naga hijau menutupi tubuhnya dan dengan tangan naga yang mengeras, Lindong menyambut serangan itu secara langsung. Benturan keras mengguncang udara dan Lindong terdorong mundur belasan langkah, tetapi meskipun begitu tubuhnya masih tetap kokoh. Lindong justru lanjut tertawa keras ke langit dan berkata bahwa pertarungan itu sungguh menyenangkan. Setelah mencapai tingkat 8 nirwana, tubuh fisiknya yang ditempa oleh teknik naga langit hijau menjadi jauh lebih kuat. Bahkan Lindong kini mampu bertarung seimbang dengan praktisi setengah langkah menuju tahap kehidupan yang agung. Sementara itu Yang Zhang dan Yang Wei menyadari ketangguhan tubuh Lindong. Namun mereka tidak ingin membuang waktu karena pertempuran di wilayah dalam daerah iblis unik bisa menarik perhatian iblis kuat. Keduanya segera melepaskan kekuatan Yuan abu-abu gelap yang membentuk bayangan raksasa di belakang mereka. Energi yang memancar membuat udara bergetar dan dengan nada dingin, mereka menyatakan bahwa Lindong beruntung bisa menyaksikan seni bela diri kuno yang mereka peroleh dari perbendaharaan kuno. Bayangan abu-abu itu memadat lalu mereka berteriak ketika mengeluarkan teknik hukum kaisar perang tinju penghancur. Sebuah tinju kuno raksasa menerobos ruang membawa pola-pola purba dengan kekuatan mengerikan yang langsung mengunci jalur pelarian Lindong. Ekspresi Lindong juga pada saat ini seketika berubah serius. Cahaya hijau kembali meledak dari tubuh Lindong dan berubah menjadi naga hijau raksasa yang mengayunkan ekornya menghantam tinju kuno tersebut. Ledakan dahsyat pada akhirnya kembali terjadi. Kekuatan Yuan liar menyapu sekeliling dan tubuh Lindong terpental sebelum akhirnya menghantam tebing gunung hingga retakan besar menyebar dari titik benturan. Meski tampak menyedihkan, Lindong bangkit dan menatap mereka dengan mata menyala.
Dengan senyum tipis, Lindong berkata bahwa jika mereka ingin menggunakan hukum kaisar perang, maka Lindong akan membantu mereka mematuhinya. Segel tangan Lindong pada akhirnya selanjutnya kembali berubah. Burning Sky Cauldron yang melayang di udara mulai berputar cepat. Tiba-tiba susunan cahaya merah menyala, menyebar dan menyelimuti Yang Zan serta Yang Wei. Pada saat yang sama, fluktuasi energi yang mengerikan memancar dari susunan formasi tersebut. Wajah kedua bersaudara itu berubah drastis karena mereka menyadari bahwa teknik tersebut adalah formasi Burning Sky dari Burning Sky Cauldron. Cahaya menyala tiba-tiba turun dari udara lalu langsung menelan dan membungkus dua sosok tersebut. Panas yang memancar begitu dahsyat hingga batu-batu besar di tebing gunung pun dapat meleleh karenanya. Itu adalah formasi andalan dari kuali langit terbakar, yaitu formasi langit terbakar. Jika kekuatan Lindong lebih tinggi, Lindong sebenarnya dapat langsung menyedot mereka ke dalam kuali langit terbakar lalu menjebak mereka sepenuhnya di dalam formasi langit terbakar. Bahkan ahli tingkat mendalam pun akan berubah menjadi abu oleh teknik tersebut. Namun saat ini Lindong belum mencapai tingkat kekuatan seperti itu. Selain itu, Lindong baru saja memperoleh kuali langit terbakar sehingga pemahamannya masih terbatas. Meski begitu, versi formasi yang lebih lemah ini juga sudah lebih dari cukup untuk menghadapi dua sosok tersebut. Begitu formasi cahaya menyala menyelimuti mereka, api merah membumbung seperti ular raksasa lalu membentuk penjara api yang rapat. Wajah Yang Zan dan Yang Wei pada saat ini juga langsung berubah. Gelombang panas yang memenuhi udara membuat hati mereka diliputi ketakutan. Keduanya segera saling bertukar pandang dan memutuskan untuk menyerang bersama demi menghancurkan formasi tersebut. Kekuatan Yuan mengalir deras dari tubuh masing-masing. Kemudian dua serangan telapak tangan yang ganas menghantam satu titik yang sama pada dinding formasi. Suara benturan berat pun terdengar, tetapi hasilnya di luar dugaan. Formasi itu tetap kokoh seperti benteng baja. Melihat serangan mereka gagal, ekspresi keduanya semakin memburuk dan rasa tidak nyaman di hati mereka semakin kuat. Sementara itu, Lindong melayang di udara sambil menatap mereka dengan tatapan dingin. Lindong kemudian berkata bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk merasakan kekuatan formasi langit terbakar. Seiring perubahan segel tangan Lindong, lautan api di dalam formasi juga melonjak hebat. Gelombang panas yang ganas seketika menyapu tanpa ampun. Wajah Yang Zan dan Yang Wei memerah karena suhu yang meningkat tajam. Mereka menyadari bahwa api itu bukan hanya membakar tubuh, melainkan juga mulai menggerogoti kekuatan Yuan di dalam tubuh masing-masing. Mereka benar-benar terjekut karena belum pernah melihat formasi seaneh dan sekuat itu. Keringat mengucur dari dahi mereka, sementara keduanya berusaha mati-matian mengedarkan kekuatan Yuan untuk menahan erosi panas yang menggila. Namun saat yang sama, api dalam formasi tiba-tiba mengembun dan berubah menjadi dua tornado menyala yang berputar liar di udara dan memancarkan gelombang kehancuran yang mengerikan. Dengan satu gerakan jari Lindong, dua tornado api itu melesat seperti ular raksasa dan menyapu ke arah mereka. Yang Zan dan Yang Wei buru-buru mundur mencoba mengaktifkan teknik bela diri masing-masing. Bayangan kelabu mulai terbentuk di belakang mereka, tetapi Lindong mendengus dingin dan mengepalkan tangannya. Gelombang api pun mengamuk, menyebar dan menghancurkan bayangan itu sebelum benar-benar terbentuk. Sesaat kemudian, tornado api menghantam tubuh mereka dengan keras. Kedua bersaudara itu terpental dan menabrak dinding formasi. Tubuh mereka terasa seperti dipanggang kembali dan napas mereka menjadi berat serta kasar. Menyadari keadaan mereka, Yang Zan akhirnya berkata dengan suara berat bahwa mereka mengakui kekalahan dan tidak akan mengganggu lagi. Ia juga lanjut mengusulkan untuk menghentikan pertarungan. Lindong memandangnya dengan tatapan mengejek dan bertanya apakah Lindong terlihat seperti anak bodoh yang mudah ditipu. Yang Wei membalas dengan nada keras bahwa mereka hanya lengah dan jika bertarung habis-habisan, Lindong juga tidak akan keluar tanpa luka. Namun Lindong tetap tenang dan menyatakan bahwa Lindong bersedia melepaskan mereka dengan satu syarat. Lindong ingin mereka menyerahkan seni bela diri hukum kaisar. Yang Wei langsung menolak dan berkata bahwa kitab itu diperoleh dengan mempertaruhkan nyawa dari perbendaharaan kuno, sehingga jika Lindong menginginkannya,
maka harus ditukar dengan kuali langit terbakar. Lindong hanya menghela nafas lalu menjentikan jarinya. Api di dalam formasi melonjak semakin ganas dan kekuatan Yuan mereka terkuras lebih cepat. Akhirnya Yang Zan menggertakkan gigi dan menyatakan akan menyerahkan hukum kaisar bela diri demi menyelamatkan nyawa mereka. Yang Wei sempat terjekut, tetapi Yang Zan menegaskan bahwa nyawa mereka lebih penting. Yang Zan kemudian mengeluarkan sebuah giok hitam dan melemparkannya ke arah Lindong. Ketika Lindong hendak menangkapnya, giok itu tiba-tiba meledak. Seberkas cahaya emas tipis melesat secepat kilat ke arah tembolok Lindong. Namun Lindong tidak panik. Lindong langsung mengeluarkan roh Yuan miliknya yang jauh lebih kuat dan memantulkan serangan tersebut. Cahaya emas yang menyerang berubah menjadi sosok emas seukuran telapak tangan yang menyerupai Yang Zan. Ternyata itu adalah roh Yuan milik Yang Zan. Yang Zan terjekut karena Lindong ternyata telah memurnikan roh Yuan yang jauh lebih kokoh. Saat Yang Zan mencoba menarik kembali roh Yuannya, Lindong justru mengulurkan tangan dan memunculkan lubang hitam dari simbol leluhur pelahap. Daya telan yang kuat seketika langsung menyedot roh Yuan itu hingga lenyap. Yang Zan memuntahkan darah, wajahnya pucat dan penuh ketakutan. Dengan suara gemetar, Yang Zan berkata bahwa ternyata Lindong memiliki simbol leluhur pelahap. Lindong hanya tersenyum tipis lalu berkata bahwa penglihatan Yang Zan cukup tajam. Setelah itu Lindong menatap mereka sekali lagi dan menyatakan bahwa sudah waktunya mengakhiri semuanya. Segel tangan Lindong berubah cepat dan formasi langit terbakar berputar dengan liar. Api yang mengamuk berubah menjadi lava dan meledak di dalam formasi lalu menelan tubuh Yang Zan dan Yang Wei. Jeritan menyedihkan mereka menggema di seluruh area sebelum akhirnya tenggelam dalam lautan api. Lindong berdiri dengan wajah tenang sambil menyaksikan semuanya. Ketika api perlahan padam, dua sosok di dalamnya telah berubah menjadi abu. Dua ahli setengah langkah tingkat kehidupan mendalam benar-benar musnah oleh formasi kuali langit terbakar. Melihat pemandangan itu, Lindong tanpa sadar menjilat bibirnya. Harta Yuan murni itu memang luar biasa kuat dan bahkan dalam beberapa hal kekuatannya bisa melampaui kecapi surgawi milik Ying Huan Huan. Namun di balik kekuatannya yang dahsyat, konsumsi energinya juga sangat besar. Meskipun formasi itu bertahan lama, kekuatan Yuan di dalam tubuh Lindong sudah terkuras banyak. Karena itulah tidak semua orang mampu menggunakan harta semacam itu dengan leluasa. Selanjutnya, formasi cahaya api perlahan menghilang dan kembali memasuki kuali. Bersama dengan hal itu, dua tas Qian Kun berwarna hitam muncul di udara. Sejak awal, Lindong memang sengaja melindungi kedua tas itu dengan sedikit fokus mentalnya. Hal itu dikarenakan Lindong tertarik pada hukum kaisar bela diri yang dimiliki Yang Zan dan Yang Wei. Jika tidak, tas tersebut juga pasti sudah ikut menjadi abu. Selanjutnya, dengan satu gerakan tangan, kedua tas Qian Kun itu terbang ke telapak tangan Lindong. Energi mentalnya segera menyusup masuk tanpa hambatan karena jejak pemilik sebelumnya telah lenyap bersama dengan hancurnya roh Yuan mereka. Isi tas itu cukup berlimpah meskipun terlihat berantakan, penuh dengan berbagai seni bela diri. Namun tidak satupun menarik perhatian Lindong. Setelah sekitar 10 menit mencari, Lindong akhirnya menemukan sebongkah batu giok hitam keabu-abuan. Dari dalamnya terpancar riak misterius yang sangat mirip dengan fluktuasi seni bela diri yang sebelumnya digunakan oleh duo tersebut. Hati Lindong pun bergetar oleh kegembiraan dan Lindong bisa merasakan kekuatan tirani yang tersembunyi di dalamnya. Ini adalah sebuah seni bela diri yang jelas telah mencapai tingkat seni bela diri surgawi. Namun Yang Zan dan rekannya belum sepenuhnya menguasainya. Jika saja mereka mampu mengerahkan kekuatan sejatinya, pertempuran tadi tentu tidak akan berjalan dengan mudah. Tanpa ragu, Lindong pada akhirnya mengirimkan energi mentalnya ke dalam batu giok tersebut. Seketika dengungan memenuhi benak Lindong dan dunia di sekitarnya berubah menjadi ruang berbintang yang luas dan sunyi. Lindong tetap tenang karena memahami bahwa ini hanyalah jejak mental yang tertinggal. Di tengah ruang berbintang itu, distorsi perlahan muncul, lalu seorang pria berjubah abu-abu melangkah keluar. Sosoknya tegap seperti gunung, auranya megah meskipun wajahnya biasa saja. Pancaran dirinya bahkan terasa lebih terang daripada bintang-bintang yang berada di sekelilingnya.
Pria itu mulai memperagakan seni bela diri dengan gerakan alami namun penuh kekuatan. Setiap ayunan tinjunya membuat ruang berbintang bergetar. Suara berat dan kuno kemudian menggema menjelaskan bahwa sepanjang hidupnya ia membagi perjalanan menjadi 3 tahap. Pada tahap awal ia bertarung ribuan kali tanpa satu kemenangan pun. Di tahap tengah ia bertarung lebih dari 5.000 kali dan hanya menang ratusan. Namun pada tahap akhir dari 8.000 pertarungan ia hanya kalah 10 kali. Lindong terjekut mendengar pengakuan itu. Ia menyadari bahwa kegagalan demi kegagalan telah menempa pria tersebut menjadi sosok yang luar binasa. Pengalaman dan ketekunan telah mengubahnya menjadi Grandmaster sejati, seorang puncak di antara para puncak. Suara itu juga kembali bergema dan menyebut bahwa semasa hidupnya dunia memberinya gelar Kaisar Bela Diri. Ia terus mengumpulkan berbagai seni bela diri dan akhirnya menciptakan miliknya sendiri yang dinamakan Hukum Kaisar Bela Diri. Dalam perang besar, ia mengandalkan teknik itu untuk membunuh 3 jenderal dan melukai seorang raja sebelum akhirnya gugur. Meski demikian, pencapaian itu sudah cukup membuatnya berdiri dengan bangga di dunia ini. Mendengar kisah tersebut, hati Lindong seketika terjungkang. Ia memahami betapa mengerikannya kekuatan Kaisar Bela Diri di masa kuno. Kalimat terakhir sang kaisar juga menggema penuh kesombongan, menyatakan bahwa siapapun yang mempelajari teknik itu tidak boleh mengaku sebagai penerusnya jika belum menguasainya sepenuhnya. Setelah kata-kata itu memudar, sosok tersebut melepaskan satu pukulan terakhir. Seluruh ruang bintang runtuh dan bintang-bintang berjatuhan seperti hujan meteor. Selanjutnya, ketika penglihatan Lindong kembali, Lindong sudah berada lagi di lembah. Lindong memegang batu giok itu dengan tatapan dalam. Seni bela diri tersebut telah terukir jelas di benak Lindong dan auranya bahkan terasa lebih kuat daripada tangan surgawi memenjarakan kesunyian agung. Ia merasa bahwa kali ini keuntungannya jauh melampaui perkiraan Lindong. Dengan suara pelan, Lindong bergumam bahwa nama Kaisar Bela Diri tidak akan lagi terkubur selama teknik itu berada di tangan Lindong. Lindong bertekad untuk membawa seni bela diri itu bersinar kembali. Setelah menyimpan batu giok ke dalam tas Qiankun, Lindong turun dan duduk di tepi kolam surga kemurnian tertinggi. Lindong pada saat ini berniat menunggu Ling Qingzu untuk memulihkan dirinya. Waktu berlalu setengah jam, namun permukaan kolam tetap tenang tanpa riak sedikit pun. Keheningan itu juga terasa ganjil bagi Lindong. Setengah jam berikutnya berlalu dan alis Lindong semakin berkerut. Lindong merasa ada yang tidak beres dan setelah ragu sejenak, akhirnya Lindong berdiri. Lindong lanjut melompat langsung ke dalam kolam dan suara percikan air bergema di lembah yang sunyi. Guyuran air kolam surga kemurnian tertinggi langsung menyelimuti tubuh Lindong begitu Lindong masuk ke dalamnya. Energi yang sangat murni dan misterius mengalir dari segala arah lalu terus-menerus meresap ke dalam tubuh Lindong. Bersamaan dengan hal itu, Lindong merasakan sensasi nyeri tipis di dalam tubuhnya. Namun rasa sakit itu bukanlah akibat luka baru, melainkan seperti luka lama yang sedang dipulihkan. Di balik nyeri tersebut ada kehangatan yang nyaman seolah tubuh Lindong sedang ditempa dan disembuhkan sekaligus. Lindong segera menyadari bahwa energi kolam memiliki daya penyembuh yang sangat kuat. Selama bertahun-tahun, Lindong telah melalui banyak pertempuran hidup dan mokat. Dengan begitu, meskipun tubuhnya kuat, tetap saja ada luka-luka tersembunyi yang tertinggal di dalam. Luka-luka kecil itu memang tidak terasa dan tidak mengganggu, tetapi jika terus menumpuk, suatu hari bisa menjadi bahaya besar. Oleh karena itu, ketika energi kolam perlahan membersihkan dan memulihkan luka-luka tersembunyi tersebut, Lindong merasa lega sekaligus gembira karena tanpa sadar telah menyingkirkan ancaman tersembunyi dalam tubuhnya. Setelah itu, Lindong lanjut mengerahkan kekuatan pelahap hingga laju penyerapan energi semakin cepat. Namun perhatian Lindong segera beralih karena Ling Qingzu tidak terlihat dimanapun di kedalaman kolam. Meskipun penglihatannya tetap jelas di bawah air, sosok Ling Qingzu tidak terlihat. Karena menduga wanita itu mungkin berada lebih dalam, Lindong pun berenang turun menuju dasar kolam. Kolam surga kemurnian tertinggi ternyata sangat dalam dan dipenuhi dengan lorong-lorong air yang berkelok hingga medannya terasa rumit. Lindong pun mengaktifkan energi mentalnya sepenuhnya dan mengikuti jejak fluktuasi sekecil apapun.
Setelah beberapa waktu mencari tanpa hasil, Lindong mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Namun tidak lama kemudian, energi mental Lindong menangkap kejanggalan dari arah kiri bawah. Lindong segera melesat ke arah itu dan akhirnya menemukan keberadaan Ling Qingzu. Wanita itu terbungkus cahaya zamrud dan tampak melayang dengan mata terpejam seperti sedang tertidur lelap. Akan tetapi Lindong segera menyadari ada sinar hijau lain yang memancar di dasar kolam yang terhubung langsung ke tubuh Ling Qingzu. Merasa ada yang tidak beres, Lindong menyibakkan lumpur di dasar kolam dan menemukan kerangka putih menyeramkan tergeletak di tanah. Dari kerangka itulah benang-benang cahaya hijau terulur dan terhubung ke Ling Qingzu. Lindong menyadari bahwa kerangka itu sedang menyerap kekuatan hidup dari tubuh Ling Qingzu. Tanpa ragu, Lindong menyerang benang cahaya tersebut, tetapi serangannya tidak mempan. Oleh karena itu, Lindong menggunakan kekuatan pelahap dan langsung menggenggam benang cahaya tersebut. Kabut putih mengepul ketika kekuatan itu melahap energi yang mengalir di dalamnya hingga akhirnya benang hijau tersebut retak dan hancur. Cahaya di sekitar tubuh Ling Qingzu juga memudar, tetapi wanita itu masih belum sadar. Lindong segera memeluk Ling Qingzu dan menutupi tubuhnya dengan jubah. Sentuhan dingin tubuh Ling Qingzu membuat hati Lindong bergetar, tetapi ia menahan diri dan fokus ke keadaan sekitar. Pada saat itu, kerangka di dasar kolam tiba-tiba bergetar dan perlahan duduk tegak. Cahaya samar berkilau di rongga matanya, memancarkan aura kuno yang menggetarkan hati. Lindong merasa ngeri karena dari aura tersebut jelas bahwa kerangka itu berasal dari zaman yang sangat lampau dan masih menyisakan kehendak yang kuat meskipun telah menjadi tulang belulang. Namun tidak lama kemudian kerangka itu membeku dan mulai runtuh menjadi debu. Suara samar penuh keengganan seolah menggema sebelum akhirnya lenyap sepenuhnya. Lindong menduga bahwa keberadaan kuno itu akhirnya mencapai batasnya dan benar-benar menghilang dari dunia. Tiba-tiba secercah cahaya hijau jamrud muncul di tempat kerangka tadi hancur. Cahaya itu membentuk lambang cahaya roh yang memancarkan riak energi yang luar binasa kuat. Lindong terjekut karena menyadari bahwa itu adalah emblem roh, esensi peninggalan seorang praktisi kuat dari masa lampau. Hati Lindong sempat bergetar karena nilai harta tersebut sangatlah besar. Namun sebelum Lindong sempat meraihnya, simbol cahaya itu justru menghindar dan langsung memasuki tubuh Ling Qingzu. Melihat hal itu, Lindong hanya bisa tersenyum pahit dan merasa bahwa kesempatan besar itu memang bukan untuk dirinya. Selanjutnya, Lindong berniat untuk membawa Ling Qingzu pergi dari tempat aneh itu dan wanita dalam pelukannya tiba-tiba bergerak pelan. Lindong menunduk dan mendapati sepasang mata jernih yang telah terbuka. Dari dasar kolam yang sunyi itu, pandangan Lindong dan Ling Qingzu bertemu dan untuk sesaat keduanya hanya saling menatap dalam diam. Lindong merasa malu karena meskipun kejadian sebelumnya terjadi akibat Ling Qingzu terjebak, kini keduanya sama-sama sadar sepenuhnya. Selain itu, Lindong dapat merasakan tubuh lembut Ling Qingzu dalam pelukannya. Sementara itu pakaian tipis yang basah tidak banyak menutupi apapun dari tubuh Ling Qingzu. Karena itulah napas Lindong menjadi berat dan sulit tetap tenang dalam keadaan seperti itu. Sementara itu Ling Qingzu menyadari perubahan pada Lindong, lalu rasa takut muncul di matanya. Ling Qingzu berusaha melepaskan diri dan meminta Lindong untuk melepaskannya. Dalam situasi yang tidak biasa itu, ketenangan dan sikap anggun Ling Qingzu runtuh sehingga yang terlihat hanyalah seorang wanita yang rapuh dan gelisah. Namun setelah Ling Qingzu berbicara, Lindong justru semakin dikuasai dorongan yang meluap. Lindong tidak bisa melepaskan pelukannya, bahkan semakin mengeratkannya, lalu dengan berani mencium Ling Qingzu. Dong. Tubuh Ling Qingzu menegang, kemudian Ling Qingzu melawan dengan mencakar punggung Lindong hingga meninggalkan bekas luka. Meskipun begitu, Lindong tetap tidak melepaskannya dan terus menyangsot Ling Qingzu. Pada akhirnya, Ling Qingzu yang marah pun menampar dada Lindong dengan keras. Kekuatan itu membuat Lindong terdorong, tetapi tubuh mereka justru semakin menekan satu sama lain. Dengan nafas berat, Lindong memperingatkan agar Ling Qingzu jangan bergerak lagi atau Lindong akan bertindak lebih jauh. Ling Qingzu yang dipenuhi dengan rasa malu dan amarah menegur Lindong, tetapi perlawanannya mulai melemah karena Ling Qingzu menyadari bahwa Lindong bisa saja bertindak nekat. Di dalam hati, Lindong merasakan adanya kepuasan yang aneh.
5 tahun lalu, Ling Qingzu hanyalah sosok bangsawan yang tak tersentuh, tetapi kini Ling Qingzu berada dalam pelukan Lindong. Namun suasana berubah ketika suara Ling Qingzu tiba-tiba menjadi dingin. Ling Qingzu berhasil menenangkan diri dan ekspresi malu serta marah itu digantikan oleh wajah yang kembali tenang dan membeku. Lindong segera menyadari bahaya karena jika Ling Qingzu telah kembali tenang, maka kekuatannya akan sepenuhnya bangkit. Benar saja, gelombang energi yang kuat meledak dari tubuh Ling Qingzu dan memaksa Lindong mundur. Ling Qingzu pun terbebas lalu melayang menjauh dengan wajah seputih es dan jelas sangat murka atas perlakuan Lindong. Ketika Ling Qingzu mengeluarkan tangan dan memanggil pedang panjang berwarna biru, Lindong langsung merasa tidak nyaman. Tanpa ragu, Lindong berbalik dan melarikan diri dari kolam karena Lindong tahu Ling Qingzu tidak akan menahan diri. Serangan pedang tajam segera menyambar dari belakang dan membelah permukaan air. Ling Qingzu bersumpah akan membunuh Lindong sementara cahaya pedang menyerang dari segala arah. Lindong membentangkan sayap naga hijaunya dan terbang cepat menghindari hujan serangan tersebut. Kolam yang semula sunyi berubah kacau, dinding gunung di sekelilingnya hancur oleh tebasan pedang. Ling Qingzu kemudian muncul dari kolam dengan gaun putih setelah mengganti jubah basahnya. Wajahnya tetap dingin ketika Ling Qingzu kembali menyerang ke arah Lindong tanpa ampun. Lindong hanya bisa menghindar sambil mencoba menjelaskan bahwa Lindong turun untuk menyelamatkan Ling Qingzu. Namun Ling Qingzu menegaskan bahwa penyelamatan itu tidak ada hubungannya dengan tindakan tidak sopan Lindong. Lindong tidak mampu membantah karena Lindong sadar bahwa dorongan sesaat itu membuatnya bertindak melampaui batas. Ketika Ling Qingzu kembali menebaskan pedangnya, Lindong justru berhenti menghindar seolah siap menerima serangan. Namun pada saat terakhir, Ling Qingzu menggeser arah pedangnya sehingga hanya membelah tanah di samping Lindong. Belum sempat suasana mereda, 3 ular monster pada saat ini menyerbu lembah dengan niat membunuh. Lindong hendak bergerak tetapi Ling Qingzu sudah terlebih dahulu melesat. Pedang di tangan Ling Qingzu memancarkan cahaya yang menutupi langit, lalu serangan tanpa ampun itu menghujani ketiga monster tersebut. Dalam waktu singkat, tubuh besar mereka dipenuhi dengan luka dan akhirnya terpotong-potong. Lindong menatap pemandangan itu dengan kulit kelapa yang terasa kebas. Melihat nasib tragis para monster, lalu memandang wajah Ling Qingzu yang perlahan kembali tenang, Lindong menyadari bahwa tindakan Ling Qingzu barusan adalah peringatan jelas. Jika Ling Qingzu benar-benar murka, maka hasilnya akan jauh lebih mengerikan.